Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan fisik peserta didik. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Perkembangan fisik yaitu perubahan terhadap diri seorang manusia. Perkembangan menunjukkan pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Perkembangan fisik terjadi mengikuti prinsip kepalokaudal, yaitu bagian bawah kepala dan bagian atas tubuh berkembang lebih dahulu, sehingga bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. Proporsi tubuh dapat berubah secara dramatis, seperti pada usia 3 tahun, rata-rata tinggi sekitar 80 hingga 90 cm dan berat sekitar 10 hingga 13 kg. Sedangkan pada usia 5 tahun, tingginya sudah mencapai sekitar 100 hingga 110 cm. Pertumbuhan otaknya pada usia 5 tahun sudah mencapai 75% dari ukuran orang dewasa dan 90% pada usia 6 tahun. Untuk pertumbuhan fisik anak sangat diperlukan gizi yang cukup baik, itu protein untuk membangun sel-sel tubuh, vitamin dan mineral untuk pertumbuhan struktur tubuh, dan karbohidrat atau karbohidrat untuk energi. Selanjutnya, perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Yang pertama, sistem syaraf yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Dan yang keempat, yaitu struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Aspek fisiologis lainnya sangat penting adalah otot. Kemudian, tahukah kalian bahwa otak dapat dikatakan sebagai pusat sentral pengembangan dan fungsi kemanusiaan, di mana otak memiliki pengaruh baik dalam keterampilan, motorik, intelektual, emosional, sosial, moral, maupun kepribadian. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan fisik pada anak. Pada masa bayi, 6 bulan pertama pertumbuhannya terus bertambah dengan pesat. Kemudian di tahun pertama peningkatan lebih kepada berat dan tinggi. Kemudian di tahun kedua terjadi penurunan. Yang berkembang adalah proporsi tulang, otot dan lemak, bangun tubuh, gigi, susunan saraf, dan organ perasa. Kemudian di tahun kedua sampai ketiga, anak sudah mampu untuk duduk, berdiri, dan berjalan yang menunjukkan contoh serta pengaruh proses kematangan terhadap perkembangan sebagai akibat penggunaan anggota badan anak dalam koordinasi dengan proses kematangan jaringan syaraf tertentu dan pertumbuhan tulang serta otot. Kemudian, sini ada tabel mengenai usia bayi dan kemampuannya, di mana pada 1 bulan kemampuan bayi sudah bisa mengangkat dagu, pada usia 2 bulan mengangkat dada, usia 3 bulan meraih benda tetapi sering kali gagal. Maksudnya sering kali gagal, misalnya kita mengambil sesuatu namun bayi tidak mampu untuk menjangkaunya. Pada usia 4 bulan duduk dengan dibantu, bisa dibantu oleh orang tuanya. Yang kelima, usia 5 bulan meraih benda. Usia 6 bulan duduk dengan mudah di kursi yang tinggi dan meraih benda yang bergerak. Usia 7 bulan sudah mulai duduk sendiri. Usia 8 bulan menarik dirinya sendiri ke posisi duduk. Artinya dia sudah mampu untuk menarik dirinya untuk berada di posisi duduk. Kemudian di usia 9 bulan berdiri sambil memegang perabotan dan merangkak pada perutnya, yaitu berdiri misalnya dengan menggunakan meja dan merangkak dengan perutnya. Kemudian di usia 10 bulan sudah berjalan bila dipegang tangannya dan merangkak pada tangan atau ngerondong ya. Kemudian pada usia 11 bulan sudah mulai bisa berdiri sendiri. Usia 12 bulan berjalan bila dipegang tangannya. Kemudian usia 13 bulan
sudah bisa berjalan sendiri, dan biasanya pada usia 18 bulan sudah mampu naik turun tangga. Selanjutnya yaitu duduk. Yang pertama dalam karakteristik perkembangan fisik. Sejak bayi usia 4 bulan mampu duduk dengan dibantu selama 1 menit. Artinya bayi hanya mampu menopang dirinya sendiri dalam 1 menit. Kemudian pada usia 9 bulan kebanyakan bayi dapat duduk tanpa dibantu dan berdurasi selama 10 menit atau lebih. Kemudian merangkak dan merayap. Usia rata-rata untuk dapat merangkak bisa dengan menggunakan perut, yaitu kurang lebih usia 9 bulan. Kemudian merayap dengan tangan dan lutut sekitar 10 bulan. Kemudian berdiri dan berjalan. Usia median untuk mencoba berdiri sampai pada posisi tegak dan berdiri sambil berpegang pada perabotan ialah antara 9 dan 10 bulan. Dan rata-rata anak berdiri pada usia 11 bulan, berjalan dengan dituntun satu tangan pada usia 1 tahun, dan dapat berjalan sendiri pada usia 13 bulan. Kemudian pada usia 18 bulan, seorang anak dapat naik turun tangga tanpa bantuan dan dapat menarik mainan sepanjang lantai. Pada ulang tahun kedua, seorang anak dapat mengambil objek dari lantai tanpa terjatuh dan dapat berlari serta berjalan mundur. Selanjutnya, kenaikan tinggi pada manusia per tahun adalah 2-3 inci, dan rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai tinggi badan 50 inci dan anak laki-laki mempunyai tinggi 57,5 inci. Selanjutnya, karakteristik perkembangan fisik pada anak. Yang pertama, berat. Kenaikan berat berkisar antara 3-5 pon per tahun. Rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai berat 88,5 pon dan anak laki-laki 85,5 pon. Yang kedua, perbandingan tubuh. Beberapa perbandingan wajah yang kurang baik menghilang dengan bertambahnya besar mulut dan rahang. Dahi melebar dan merata. Bibir semakin berisi, hidung menjadi lebih besar dan lebih berbentuk. Badan memanjang dan menjadi lebih langsing. Leher menjadi lebih panjang, dada melebar, perut tidak buncit, lengan dan tungkai memanjang, dan tangan juga kaki dengan lambat tumbuh membesar. Yang ketiga, kesederhanaan. Perbandingan tubuh yang kurang baik yang sangat mencolok pada masa akhir anak-anak menyebabkan meningkatnya kesederhanaan. Kurangnya perhatian terhadap penampilan dan kecenderungan untuk berpakaian seperti teman-teman tanpa memperdulikan pantas tidaknya juga menambah kesederhanaan. Yang keempat, perbandingan otot lemak. Anak yang berbentuk endomorfik, jaringan lemaknya jauh lebih banyak daripada jaringan otot. Sedangkan pada tubuh mesomorfik keadaannya terbalik. Pada bentuk tubuh ektomorfik tidak terdapat jaringan yang melebihi jaringan lainnya sehingga cenderung tampak lurus. Yang kelima, gigi. Pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak sudah mempunyai 22 buah gigi tetap. Keempat gigi terakhir muncul selama masa remaja. Menurut Mus yang dikutip oleh Salirto 1991, urutan perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada anak perempuan, yang pertama, pertumbuhan tulang-tulang, badan menjadi tinggi, anggota badan menjadi panjang. Yang kedua, pertumbuhan payudara. Yang ketiga, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan. Yang keempat, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Yang kelima, bulu kemaluan menjadi keriting. Yang keenam, menstruasi atau haid. Yang ketujuh, tumbuh bulu-bulu di ketiak. Sedangkan pada anak laki-laki, yang pertama pertumbuhan tulang-tulang, yang kedua testis atau buah
clear membesar. Yang ketiga, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. Yang keempat, awal perubahan suara. Yang kelima, ejakulasi, keluarnya air mani. Yang keenam, bulu kemaluan menjadi keriting. Yang ketujuh, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. Yang kedelapan, tumbuh rambut-rambut halus di wajah, kumis, dan jenggot. Yang kesembilan, tumbuh bulu ketiak. Yang kesepuluh, akhir perubahan suara. Yang kesebelas, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap. Yang kedua belas, tumbuh bulu di dada. Selanjutnya, perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja. Yang pertama, perubahan ukuran tubuh. Setahun sebelum pematangan, anak akan bertambah tinggi 10-15 cm dan bertambah berat 5-10 kg setelah terjadi pematangan kelamin. Selama 4 tahun, pertumbuhan tinggi badan anak akan bertambah 25% dan berat tubuhnya hampir mencapai 2 kali lipat. Pertumbuhan anak laki-laki akan mencapai bentuk tubuh dewasa pada usia 19 sampai 20 tahun. Sedangkan bagi anak perempuan pada usia 18 tahun. Yang kedua, perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja ini tidak sama untuk seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsi yang tidak seimbang ini akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber selesai dilalui sepenuhnya, sehingga proporsi tubuh mulai menjadi proporsi orang dewasa. Yang ketiga, ciri kelamin yang utama. Pada masa kanak-kanak, alat kelamin yang utama masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi. Yang keempat, ciri kelamin kedua, yaitu yang dimaksud dengan ciri kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya puting susu, pinggul melebar, lebih lebar daripada lebar bahu, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, di ketiak, dan suara bertambah nyaring. Sedangkan pada anak laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot, otot-otot mulai nampak, bahu melebar, lebih lebar daripada pinggul, nada suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, bulu dada, dan bulu di sekitar alat kelamin, serta perubahan jaringan kulit menjadi lebih kasar dan pori-pori membesar. Selanjutnya, kriteria yang membedakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Yang pertama, kriteria kematangan seksual. Sering dipakai percepatan pertumbuhan sebagai kriteria penetapan titik awal masa remaja, karena diketahui adanya korelasi antara percepatan pertumbuhan itu dengan timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder maupun primer. Yang kedua, permulaan kematangan seksual. Permulaan kematangan seksual pada anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat mulainya daripada anak laki-laki. Yang ketiga, urutan gejala-gejala kematangan. Pada anak perempuan, kematangan dimulai dengan suatu tanda kelamin sekunder dan dengan tumbuhnya buah dada, payudara. Pada anak laki-laki, kematangan seksual dimulai dengan pertumbuhan testes yang mulai antara umur 9,5 dan 13,5 tahun dan berakhir antara 13,5 dan 17 tahun. Usia kurang lebih 15 sampai 16 tahun, anak laki-laki maupun perempuan pangkal tenggorokannya mulai membesar sehingga pita suara menjadi lebih panjang. Anak laki-laki mengalami hal itu lebih banyak dan suara berubah jadi agak berat dan perempuan suaranya lebih tinggi juga nyaring. Selanjutnya, keanekaragaman perubahan proporsi tubuh. Perubahan bentuk tubuh akan semakin jelas ketika memasuki usia remaja. Remaja laki-laki cenderung menuju bentuk tubuh mesomorf, cenderung menjadi anak yang kekar, berat, dan segitiga. Anak perempuan kalau tidak endomorf cenderung menjadi gemuk dan berat, akan memperlihatkan ciri ektomorf, cenderung kurus dan bertulang panjang.
Bila sistem endokrin berfungsi normal, maka akan memperlihatkan ukuran tubuh yang normal pula. Bila anak mengalami kekurangan hormon pertumbuhannya, maka anak akan menjadi kecil seperti orang kerdil, sedangkan yang kelebihan hormon pertumbuhan akan tumbuh menjadi terlalu besar sehingga tidak sesuai dengan anak sebayanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Yang pertama, pengaruh keluarga. Kedua, faktor keturunan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Keempat, pengaruh gizi. Yang kelima, gangguan emosional. Keenam, jenis kelamin. Ketujuh, status sosial. Dan yang kedelapan, kesehatan. Upaya-upaya membantu pertumbuhan fisik dan implikasi terhadap pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan, yang pertama, menjaga kesehatan badan. Kebiasaan hidup sehat, bersih, dan olahraga secara teratur. Yang kedua, memberi makanan yang baik, yang banyak mengandung gizi, segar, sehat, dan tidak tercemar oleh kotoran atau penyakit. Implikasinya bagi pendidikan, yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana, misalnya ruangan kelas, tempat duduk, dan meja, atau sebagainya. Yang kedua, waktu istirahat, untuk menghilangkan rasa lelah dan mengumpulkan tenaga baru. Dan yang ketiga, diadakannya jam olahraga bagi siswa. Berarti pertumbuhan fisik anak akan memperoleh stimulasi secara teratur pula. Sekian presentasi yang dapat kelompok 3 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.